Semoga bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendukung program kerja yang ada. Tanpa berpanjang lebar, perkenalkan nama saya Rara. Saya sehari-hari bertugas di Kejari Kendal selaku Kasidatun. Ya, Kasidatun itu Kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Tapi hari ini saya ada di sini. Saya melaksanakan fungsi mewakili Kejari selaku PLH Kaslintel karena Pak Kaslintel sedang cuti. Ya, jadi saya rangkap jabatan sementara waktu karena Datum dan Intel itu sebenarnya kembar. Ya, kami secara kedinasan, secara profesional, tugas kami ini seperti satu paket. Maka kami kalau melakukan pendampingan, maka itu melakukan pengawalan untuk pelaksanaan kegiatan yang sama. Jadi mereka ini seperti saudara kembar. Jadi tidak melulu kalau ada lagu, biasanya ya kalau kami menerima audiensi, kami sudah melaporkan melalui pengaduan. Terus tindakannya melalui apa, sampai mana penanganannya. Mindset warga pun jangan berbasic tidak. Nah, tidak semua laporan pengaduan itu harus penyelesaiannya melalui jalur pidana. Ya, kalau memang bisa dibina, orientasinya kan nggak menyakitin orang. Kalau memang bisa dibina, keuangannya bisa dipulihkan, kesalahannya apalagi cuma kesalahan administrasi, ya pembenahannya pun harusnya melalui administrasi. Jangan. Dan didampingi juga Pak Kasubsi Intel, Pak Indra, Pak Arga Indra Wijaya. Dulu teman kawan lama saya, pernah belajar bareng dan beliau lebih beruntung dari saya, tampak cakep ya. Begitu dulu teman lama, iya. Dan saya sendiri Kusmanto, saya sebagai sekretarisnya, Pak Ketua saya Pak Kumaiti selalu Ketua Bawroxol Lawyer Club Kendal. Baik, Bawroxol Lawyer Club Kendal itu adalah sebuah perkumpulan berbagai organisasi advokat yang lebih khusus di Kabupaten Kendal seperti itu. Jadi untuk saat ini kebetulan Pak Ketuanya adalah Pak Kumaiti dan saya hadir di sini didampingi oleh bendahara kita juga, bendahara saya Pak Kolzi dan teman-teman di kepengurusan seperti itu. Dan yang kami hormati pula Bapak-bapak selaku RT/RW yang hadir pada kesempatan kali ini dalam acara pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Jadi saya senang sekali sudah diajak untuk hadir di sini dalam acara ini untuk diskusi bareng, ya. Ya pada intinya kita diskusi bareng, tidak ada sebagai guru, tidak ada sebagai murid kan seperti itu. Kita diskusi bareng. Tadi udah beberapa materi disampaikan oleh Ibu Kasidatun dari Kejari Kendal. Keterbukaan informasi publik ini mengait dengan desa. Jadi kenapa pemerintah desa itu perlu mengetahui undang-undang keterbukaan informasi publik? Ini kaitannya dengan pasal 27 Undang-Undang Desa yang sebagaimana sudah diubah 2 kali. Itu di situ hukumnya wajib. Jadi pemerintah desa itu wajib menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat terkait dengan kebijakan publik. Seperti itu. Ini sekali lagi ya, PPID Desa memiliki wewenang untuk mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik desa yang berada di Badan Publik Desa. Mereka dapat berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota dalam hal pengelolaan informasi publik. Beberapa tugas PPID Desa antara lain mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik,
memutuskan apakah informasi publik dapat diakses publik atau tidak, menolak permohonan informasi publik yang dikecualikan atau yang dirahasiakan, membuat, memelihara, dan atau memperbarui daftar informasi publik. Jadi informasi publik di desa itu kalau bisa selalu diupdate. Jadi di sini saya mungkin tidak banyak menyampaikan. Banyak betul nomor apa, Pak? Bukan ada kopi dulu. Kita kopi nih, Pak. Pak ya. Kopi mulu, Pak ya. Jadi pada pokoknya seperti ini, kalau dari kami sisi kejaksaan itu, ini yang disampaikan oleh Pak Ketua PLC di awal tadi itu perlu kita apresiasi dari sisi kami seorang APH nih. Karena kalau masalah pun contoh di kantor kami saja itu kan dari keseluruhan pegawai termasuk dengan pegawai kontrak kontrak itu nggak nyampe 80 sudah ada. Dibandingkan, maksudnya kita berpikir kalkulasi terkait dengan penanganan perkara dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kendal kan tidak berbanding banget, Pak. Tapi hal ini kenapa patut diapresiasi? Salah satu hal yang paling saya sukai karena di sini biasanya kami berikan keterangan hukum atau perkenalan hukum itu yang datang itu BPD, perangkat desa, kepala desa, tapi ini ketua RT dan kepala RW. Ketua RT dan kepala RW. Ini baru di sini saya hampir 1 tahun. Karena apa? Pokok permasalahan itu sebenarnya berawal dari bawah, dan terkadang masuknya ke kita di kejaksaan sampai adanya pelaporan pengaduan masyarakat itu ibaratnya kayak bola salju yang awalnya kecil tapi tidak terkontrol, akhirnya turun dari atas ke bawah besar jadi menghantam apapun itu. Nah, dengan adanya Pak RT, Pak RW di sini, saya harap hal-hal apa yang tadi disampaikan oleh Bu Rara, terlebih di sini di Desa Kumpulrejo, yang mana nantinya oleh Pak Muhaidi dijadikan pilot project kegiatan ini. Besar harapan kami dengan adanya Pak RT, Pak RW yang hadir di siang hari ini, itu jika ada sedikit permasalahan. Kalau di kami kan khususnya sekarang saya bicara di Intel kan kami harus menelaah segala sesuatunya. Meskipun kami menerima segala sesuatu aspirasi penyampaian hal apa yang jadi kendala di bawah, kita harus menelaah. Ini lari yang mana? Seperti yang saya katakan, lari ke bidung kah? Kalau semisal Pak, ini aku mau ngambil tilang, tapi hilang segala sesuatunya, semisal seperti itu. Nah, mungkin ada kami arahkan ke bidang itu. Hal seperti Pak, ini kok pengelolaannya seperti ini Pak, di desa kami ada seperti ini, kok ini tahun ini seharusnya selesai tapi dalam tahun berjalan kok nggak ada progres sama sekali, seperti apa. Nah, ini kita telah. Nah, hal seperti itulah yang mungkin dari sisi bawah itu bisa disampaikan ke kami. Jadi makanya kami apresiasi betul. Jadi supaya tidak menjadi besar, tidak besar. Kenalkan, nama saya Ahmad Walidin, Ketua RW 1 Desa Kumpulrejo. Saya berterima kasih sekali sama Bapak Kumedi yang telah hadir memberikan suatu asupan gizi di bidang hukum. Seperti yang dikatakan Ibu Rara, ini perkara undangan ini nggak kaleng-kaleng. Ini seperti RT/RW dihukum, ditemukan Pak Jaksa, wong kodang-kodang. Saya merasa sangat terima kasih sekali, dan saya
ada satu pertanyaan sebagai ketua RW, sebagai ketua RT adalah pokok dari permasalahan dari induknya. Saya tanyakan, minta maaf nih, pemahaman tentang hukum. Mengapa masyarakat sedikit-sedikit menghakimi tersangka yang belum statusnya terjadi? Semisalnya orang mencuri ayam, kadang-kadang sampai babak belur. Kita nggak tahu, misalnya curi ayam itu buat makan. Nah, itu saya minta penjelasannya dari Pak Aga atau Bapak Indel. Dari saya bisa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembangunan, sedangkan yang kami alami, yang kami rasakan, ternyata kan belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah atau dari kejaksaan. Mungkin salah satu contoh terkait adanya proyek atau pembangunan lainnya yang RT RW itu berhak atau itu diubahkan. Mungkin kurang lebihnya itu mungkin fungsi kontrol yang sebenarnya itu seperti apa, kita berhak mengikuti atau tidak. Terima kasih Pak. Narik ke belakang. Ini ya kita kan karena kan 2025 kan 2025. Musdes pasti ada dan harus ada. Harus ada. Ya bicara belum ya. Pakainya seperti apa? Harus, karena harus. Karena untuk menetapkan APBD nanti ke depannya, Musdes harus ada. Karena itu untuk perencanaan di tahun ke depannya berjalannya pemerintah untuk pembangunan di sekitar itu seperti apa. Nah, bicara fungsi kontrol, andai kata di RW, kita bicara di RW kita Pak? RW Pak, di RW Pak. Di situ ada mungkin semainisasi, mungkin ada gorong-gorong dan sebagainya. Hal itu pasti sudah dibahas di tahun sebelumnya untuk dijalankan di tahun berjalan. Katakan 2024 dibahas, 2025 dilaksanakan. Pagu anggaran sudah ditetapkan. Hal yang paling awal sebagai fungsi kontrol lingkungan baik masyarakat maupun sebagai ketua RW, pekerjaan itu harus ada papan proyeknya. Itu yang paling awal dulu. Karena itu memuat volume, kemudian pagu anggaran, kemudian mungkin ada kata dilelang siapa pelaksananya. Jangka waktu pelaksanaan juga ada. Hal tersebut menjadi satu poin. Kemudian untuk selanjutnya, andai kata pelaksanaan pekerjaan berjalannya waktu, kok mungkin ada hal-hal yang jangan curigai, karena manusia curiga itu penting. Curiga itu penting. Apalagi jangan kalau dari sisi jangan kalau bicara masyarakat, ya nantinya aku yang bakal lewat jalan ini. Drainase ya, banyak ini bakal melewati sini. Jadi sebagai ketua RW, wargaku banyak yang nantinya pasti bakal melewati jalan ini. Andai kata ada hal yang mencurigakan, andai kata kok speknya kok bicara kurang apa segala macam, coba tanyakan, langsung tanyakan, tidak masalah.